saudara kasih, hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya padamu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes 4 ayat 21. Berkata demikian, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara kekasih,
Hari ini tema firman Tuhan adalah hidup berbuah, Yohanes 4:21. Hidup rohani adalah hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa, firman, dan ibadah. Sangat-sangat dipentingkan oleh orang. Tetapi jangan lupa hubungan dengan sesama itu juga sangat penting. Makanya kita perhatikan salib. Salib ke atas menyatakan hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan yang dimana secara horizontal adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada hubungan ke Tuhan, ada hubungan kepada sesama. Itulah salib. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang hidup berbuah. 1 Yohanes 1:20 berkata, jika mengasihi Tuhan Allah, tetapi kamu benci saudaranya adalah pendusta. Jadi jangan kita hanya berkata, oh ya aku mengasihi Tuhan, tetapi sesama dibenci. Ini tidak tepat. Jadi tidak ada seimbang. Keseimbangan adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, itu yang benar. Tapi kalau hanya mengasihi Tuhan, sesama dibenci adalah pendusta. Yang kedua, kasih adalah identitas pribadi dan identitas kerajaan Allah, dan kasih yang mempersatukan. Kolose 3:13-14 berkata, mengajarkan agar kita saling mengampuni dengan mengenakan kasih yang mempersatukan. Saudara kekasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi Anda dan saya. Makanya Bapa di sorga mengirim Yesus Kristus untuk menebus Anda dan saya karena kasih-Nya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, kita juga harus saling mengampuni dan kita harus saling mengasihi. Itulah identitas pribadi dan identitas kerajaan Allah. Yang ketiga, komunitas yang hidup dengan kasih akan berbuah, terlihat dari karakter daripada komunitas tersebut yang serupa dengan Kristus, di mana ada hubungan yang sehat, di mana pelayanan makin berkembang dan membawa dampak bagi sekitarnya. Yakobus 1:22 berkata bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih, dalam hidup kita adalah kasih, sama dengan Tuhan Yesus telah turun ke bumi ini untuk mengasihi Anda dan saya, di mana dengan kasih tersebut kita beroleh keselamatan kekal. Itulah kasih yang sempurna dari Kristus untuk menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari Anda harus hidup berbuah. Berbuah dilihat dari mana? Dari buahnya. Sama seperti saya punya pohon mangga, selalu berbuah dan berbuah. Dan saya punya pohon pisang, selalu juga berbuah. Anda juga harus berbuah lewat tindakan saudara mengasihi siapapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau mengajarkan kami Yohanes 4:21 bahwa kami harus hidup berbuah. Itulah tujuan Tuhan membuat kami di dunia ini. Kami harus berbuah, kami harus berkat bagi sesama, bukan untuk pribadi kami, tetapi mari kami Tuhan, seperti Engkau ingatkan, harus mengasihi Tuhan Allah secara vertikal dan mengasihi sesama secara horizontal. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup berbuah. Adalah pendusta jika kami mengatakan bahwa kami mengasihi Tuhan tapi membenci saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, mari Tuhan dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan agar seperti pohon berbuah, agar seperti pohon mengeluarkan buah yang bisa dinikmati oleh orang. Demikian juga kami Tuhan, jadilah kami Tuhan identitas daripada komunitas dan identitas daripada kerajaan Allah yang berbuah, sehingga ketika orang dekat dengan kami, ketika orang hidup bersama kami, mereka akan melihat buah dan mereka merasakan buah yang kami hasilkan, sehingga lewat buah yang kami hasilkan banyak orang percaya pada Yesus. Karena kami tahu Tuhan bahwa
buah sangat penting dalam setiap kehidupan orang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.